Hari pertama pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB Bandung Raya, arus kendaraan yang keluar dari Tol Paster sampai Jalan Junjunan Bandung, Jawa Barat ini terlihat padat. Seperti hari-hari sebelumnya, ribuan motor tetap melintas dari arah Paster ke Kota Bandung. Petugas gabungan dari Polri, TNI, dan Dishub Kota Bandung berjaga di checkpoint untuk melakukan pemeriksaan kepada pengguna roda 4 maupun roda 2. Dari pemeriksaan masih banyak warga yang melanggar aturan PSBB. Tidak hanya itu, petugas kepolisian juga memeriksa suhu tubuh pengendara yang masuk ke Kota Bandung. Pemirsa, hari ini beberapa daerah memulai pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, yakni di Bandung Raya dan Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Sejumlah prosedur pergerakan warga, angkutan, dan juga protokol kesehatan ini sudah dilakukan oleh pemerintah daerah masing-masing beserta dengan aparat keamanan. Dan untuk mengetahui situasi terkini pelaksanaan hari pertama di dua wilayah tersebut, kami sudah terhubung dengan reporter Dedi Swastika di Kota Bandung. Juga ada Lutfi Setia Rafsanjani di Sumedang, Jawa Barat. Juga ada Donald Kaniago di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Kita terlebih dahulu ke Dedi Swastika di Bandung. Selamat pagi, Dedi Swastika. Seperti apa penerapan PSBB di hari pertama ini di Bandung Raya? Baik, selamat pagi Maria Gerarda. Khususnya untuk di hari pertama penerapan dari PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, jika kita melihat dari pagi hari hingga ke pukul 10.00 Indonesia Barat ini, jika kita melihat dari pagi hari tadi memang sempat terjadi kepadatan, khususnya dari arus lalu lintas yang melintasi di tempat yang mengabarkan, yakni tepatnya di salah satu titik checkpoint, yaitu di Jalan Junjunan Raya atau yang dikenal dengan Jalan Paster begitu. Dan masing-masing kendaraan pun yang memadati di sekitaran Jalan Paster ini ada dari roda 2 dan roda 4 yang melintasi khususnya untuk melakukan aktivitas sehari-harinya. Dan bahkan jika kita melihat lagi bahwa khususnya untuk di titik checkpoint ini pun dilakukan beberapa penjagaan di hari pertama pemberlakuan PSBB ini. Dan penjagaan itu pun dilakukan oleh beberapa dari tim gabungan seperti dari Dishub, dari TNI, Polri, serta dengan dari Pemda setempat yang memantau langsung bagaimanakah pergerakan ataupun pemberlakuan dari PSBB di hari pertama ini. Dan dari pemantauan kami tadi pun dilakukan beberapa kali pengecekan terhadap para pengendara yang melintasi khususnya di Jalan Paster ini, di mana salah satu yang dicek adalah mengenai suhu tubuh. Selain itu juga pengecekan khususnya untuk kapasitas kendaraan dan bagaimanakah dari prinsip physical distancing yang sudah diterapkan, apakah tidak khususnya bagi para pengendara yang melintasi di sekitaran Jalan Paster ini. Dan dari data-data yang kami sempat terima ataupun yang kami dapatkan tadi berdasarkan pemantauan, kami melihat memang masih ada beberapa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para masyarakat khususnya yang melintasi di sekitaran Jalan Paster ini. Di antaranya khususnya mengenai over kapasitas khususnya untuk kendaraan roda 4, dan juga masih banyak beberapa kendaraan-kendaraan seperti kendaraan roda 2 yang melakukan berboncengan begitu, namun tidak satu KTP begitu. Dan bahkan pemakaian masker pun masih ada yang belum menggunakan masker sebagaimana mestinya yang sudah diberlakukan oleh dari konsep PSBB yang diberlakukan di Kota Bandung ini. Tapi khususnya untuk di hari pertama ini masih bersifat himbauan. Dan tadi pun dari para pengendara yang melintasi ataupun yang melanggar tersebut hanya diberikan himbauan saja ataupun persuasif begitu, belum diberikan penegakan hukum. Namun nantinya jika memang masih ada pelanggaran-pelanggaran berikutnya, maka akan dilakukan sistem belangko. Sistem belangko tersebut nantinya akan diberikan catatan dari para petugas kepada para pengendara yang melintasi di sekitaran Jalan Paster ini, dan jika memang nantinya masih juga melakukan pelanggaran, maka akan ditindak sesuai dengan penegakan hukum yang berlaku sesuai dengan PSBB tersebut. Dan selain itu juga, Maria Gerarda, kami informasikan juga bahwa khususnya di Kota Bandung ini ada 19 titik checkpoint atau penjagaan yang tersebar di perbatasan-perbatasan di wilayah Kota Bandung ini. Dan ini terdiri dari total seluruhnya yaitu ada 97 titik checkpoint yang tersebar khususnya di kota Kabupaten Bandung Raya. Dan di titik-titik tersebut nanti ada penjagaan yang dilakukan seperti halnya di titik lokasi tempat kami mengabarkan saat ini. Dan selain titik penjagaan checkpoint juga ada 4 titik penyekatan atau penutupan jalan yang berada di Kota Bandung, diantaranya seperti di Jalan Asia Afrika, di Jalan Merdeka, Jalan Diponegoro, dan juga
di Jalan Insinyur Haji Juanda ataupun yang bisa dikenal dengan Jalan Dago. Titik-titik tersebut dilakukan penutupan karena titik tersebut adalah merupakan ring 1, dan selain ring 1 juga titik tersebut adalah merupakan titik yang biasanya ramai dari aktivitas para masyarakat yang seringkali lalu lalang di lokasi tersebut. Oleh karena itu, dari pemerintah Kota Bandung sendiri melakukan penutupan di jalur tersebut guna untuk memutus rantai dari penyebaran COVID-19. Dan kami akan terus mengabarkan kepada Anda, Maria Gerarda, bagaimanakah nanti perkembangan selanjutnya berkenaan dengan PSBB yang diberlakukan di hari pertama di Kota Bandung ini. Kami kembalikan kepada Anda di studio. Denny Swastika, kami juga ingin mengetahui apakah masih cukup banyak juga kendaraan yang datang dari arah Jakarta, kemudian datang dari arah Tasikmalaya dan juga Garut ke sana? Iya, baik Maria Gerarda, jika kita pantau memang masih ada beberapa kendaraan-kendaraan dari plat dari luar Kota Bandung, maksud kami, yang sering melintasi khususnya untuk masuk ke daerah Kota Bandung yang melintas di Jalan Pasteur ini. Namun jika kita menanyakan langsung kepada para petugas yang tadi melakukan penjagaan, khususnya untuk intensitasnya di hari ini, memang intensitasnya tidak terlalu tinggi seperti pada hari-hari sebelumnya yang masih ada kendaraan-kendaraan dari luar Kota Bandung yang memasuki daerah Kota Bandung. Tapi kalau untuk hari ini, jika kita melihat, hanya tercatat hanya beberapa persen saja dari mayoritas pada saat sebelum diberlakukan PSBB yang khususnya untuk melintasi di wilayah Kota Bandung. Dan tadi pun sempat dilakukan pendataan juga, mereka ditanyakan bagaimanakah tujuan mereka akan kemana, dan jika memang ada surat tugas mereka bekerja di mana, apakah sektor pekerjaannya sesuai dengan pemberlakuan PSBB tersebut atau tidak, dan memang jika tidak, mereka akan dilakukan himbauan ataupun persuasif dan diberikan pemahaman bagaimanakah aturan PSBB yang mulai berlaku di Kota Bandung pada hari ini. Begitu Maria Gerarda. Baik, terima kasih Denny Swastika dari Bandung, Jawa Barat. Kita akan bergeser melihat seperti apa penerapan PSBB hari pertama di Sumedang. Sudah ada Lutfi Setia di sana. Seperti apa, Lutfi? Ya, Maria Gerarda, saat ini saya berada tepat di perbatasan wilayah Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, tepatnya di kawasan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Tepatnya setelah pukul 00 pada dini hari tadi, pemerintah Kabupaten Sumedang mulai berlakukan PSBB bersama Bandung Raya. Petugas gabungan dari Pol PP, TNI Polri hingga Dishub melakukan penyekatan dan melakukan pemberhentian kepada pengendara yang melebihi kapasitas serta pengendara yang tidak menggunakan masker. Sejumlah pengendara pun bahkan ada yang terpaksa harus memutar balik lantaran tidak memenuhi syarat dari aturan PSBB tersebut. Bahkan saat ini tepat di belakang saya masih ada Wakil Bupati Sumedang yang tengah memberhentikan satu persatu mobil maupun motor yang melintas tanpa masker atau tidak menerapkan physical distancing. Sementara seperti itu, Maria. Baik, jadi tentunya masih sebatas sosialisasi atau apakah sudah diberikan belangko peringatan jika mereka ada yang melanggar belum menggunakan masker? Untuk para pelanggar yang diberhentikan oleh petugas untuk sementara ditegur, diberikan teguran sementara dan didata. Apabila pelanggar tersebut kembali mengulang pelanggarannya, maka petugas akan memberikan surat tilang, dan yang terakhir dan yang paling berat adalah kurungan. Namun yang diutamakan adalah teguran ringan yang diberikan oleh petugas kepada para pelanggar. Dan sekedar informasi, Maria, pemerintah Kabupaten Sumedang juga menerapkan pelarangan mudik yang diterapkan oleh Presiden Joko Widodo, di mana pemudik dari wilayah Sumedang yang masih nekat mudik akan diisolasi di kampus Unpad Jatinangor, tepatnya di Fakultas Pertanian, dan mereka akan diisolasi mandiri selama 14 hari ke depan dan akan di rapid test oleh petugas hingga kondisi aman selama 14 hari ke depan. Maria. Baik, jadi di Sumedang sudah ada fokus mengenai PSBB dan juga mengenai larangan mudik nantinya. Terima kasih Lutfi Setia di Sumedang. Kita akan bergeser kembali ke Bukit Tinggi. Sudah ada Donald Caniago di sana. Seperti apa, Donald? Ya, Maria, untuk di Sumatera Barat, sejak pukul 00 waktu Indonesia Barat malam tadi, sudah mulai diterapkan pembatasan sosial berskala besar di seluruh kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat. Ini mencakup dari 19 kabupaten kota, termasuk
pengetatan di berbagai batas-batas wilayah atau pintu masuk ke Provinsi Sumatera Barat. Data yang kami himpun dini hari tadi, memang terjadi penurunan aktivitas kendaraan dan orang yang masuk dari daerah Riau. Memang terjadi penurunan. Namun hal ini diperkirakan makin hari makin terjadi penurunan yang sangat drastis seiring dengan adanya himbauan untuk tidak mudik tahun ini. Tempat saya mengabarkan saya saat ini adalah di Kota Bukit Tinggi yang hari ini juga sudah mulai menerapkan status PSBB, di mana sejak pagi tadi biasanya kami pantau jika dibandingkan kemarin dan saat ini memang terjadi penurunan tingkat aktivitas masyarakat di luar rumah. Ini kami pantau sejak pagi tadi memang tidak terlalu banyak lalu lalang kendaraan yang melakukan aktivitas di luar rumah. Tapi kami pantau di pasar bawah Bukit Tinggi yang merupakan dari sentra ekonomi pasar tradisional terbesar yang ada di daerah ini. Aktivitas jual beli masyarakat memang tergolong normal, namun memang terjadi penurunan aktivitas jual beli di kawasan pasar bawah Bukit Tinggi karena faktor jelang Ramadan agak terjadi kenaikan sejumlah harga bahan pokok. Ini terjadi bukan karena adanya kasus corona, namun lebih disebabkan antara beberapa hari ini masyarakat juga akan memasuki bulan puasa Ramadan. Dan itu juga juga kami pantau terjadi kenaikan harga bahan pokok sekitar 20 hingga 30% di pasar tersebut. Namun aktivitas masyarakat seperti biasa tidak terlalu ramai memang, tapi jika dibandingkan dengan beberapa hari yang lalu memang terjadi penurunan aktivitas jika dibandingkan beberapa waktu yang lalu. Begitu Maria. Donald, dari gambar liputan Anda ini kan meskipun memang terhitung sudah menurun aktivitas masyarakat di pasar ini, namun tetap masih ramai begitu. Kemudian apakah ada himbauan dari pihak kepolisian setempat maupun juga dari Pemda setempat untuk mengurangi aktivitas baik penjual maupun pembeli yang beraktivitas di pasar tersebut? Ya, pemerintah setempat terutama Kota Bukit Tinggi sudah mengimbau atau meminta beberapa hari setelah dikeluarkannya SK PSBB yang oleh Menteri Kesehatan untuk Sumatera Barat, Bukit Tinggi sudah melakukan sosialisasi dengan berbagai macam cara, termasuk dengan keliling kota dengan menggunakan kendaraan berpengeras suara. Namun jika dipantau dari beberapa hari yang lalu dan hari sekarang menerapkan PSBB, memang terjadi penurunan aktivitas masyarakat. Untuk di pasar bawah Bukit Tinggi, jika kami pantau pagi tadi dan hari sebelumnya, memang masih cenderung terkesan ramai. Meski demikian, aktivitasnya cenderung lebih turun sekitar 40 atau 50% dari hari-hari sebelumnya. Begitu, Maria. Baik, jadi sudah ada perubahan signifikan mengenai penurunan aktivitas masyarakat di sana. Terima kasih Donald Caniago di Bukit Tinggi, kemudian juga Lutfi Setia di Sumedang, dan Denny Swastika di Bandung. Terima kasih rekan-rekan. Pemirsa, Kabar Khusus masih akan menghadirkan berbagai informasi penting seputar penanganan virus corona. Sesaat lagi tetap bersama kami.